Sejak berabad-abad yang lalu, manusia selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Memang itu merupakan pertanyaan yang sederhana, tapi dengan adanya pertanyaan tersebut, kemudian terciptalah beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara yang paling dikenal adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Hal tersebut tentu karena adanya akal pada manusia. Akal adalah sesuatu yang mulia yang dikaruniakan Allah kepada makhluknya, yaitu manusia. Akal juga menjadi pembeda antara manusia dengan hewan ataupun binatang. Anugerah akal pada manusia merupakan kekuatan terbesar untuk memahami mekanisme kerja alam semesta dan kemudian dipergunakan untuk merekonstruksi asal-muasal alam semesta, planet, dan sistem tata surya. Keberadaan akal menjadi kunci untuk memahami posisi alam semesta bagi kehidupan manusia itu sendiri, jalan untuk mengenal Allah sebagai pencipta dirinya dan juga sebagai pencipta alam semesta. Salah satu aktivitas akal manusia menjelajah ke dalam dunia alam semesta yang luas dan kompleks tersebut dapat dilakukan melalui metodologi sains. Sebagian mengenal kata lain dari sains adalah ilmu pengetahuan. Ilmu sains merupakan ilmu yang berbeda dengan ilmu lainnya. Hal ini karena dalam sains terdapat metodologi sendiri yang berfungsi untuk membedakan antara sains dan non-sains. Metodologi ialah sebuah cara dalam sains yang tidak ditemukan pada ilmu lainnya, sehingga dalam metodologi sains dikenal dengan adanya eksperimen ataupun percobaan. Tidak hanya itu, sains juga mempunyai fitur khusus yang lain, yaitu cara membangun sebuah teori. Jadi, sains adalah produk aktivitas akal manusia yang dihasilkan dengan cara eksperimen ataupun pengamatan berulang-ulang untuk menghasilkan suatu teori yang bisa diuji oleh saintis lain sehingga bisa menjelaskan fenomena alam atau fenomena lainnya. Walaupun sains merupakan salah satu ilmu yang istimewa, namun ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab melalui sains saja. Misalnya, apakah alam semesta itu ada dengan sendirinya? Lalu bagaimana struktur dan evolusi alam semesta? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sulit dijawab dalam perspektif sains. Perlu pemahaman dan data yang cukup untuk memahami dengan baik dan sempurna. Hal ini dikarenakan sains bukanlah kebenaran mutlak. Ia terus berubah dan berkembang dari masa ke masa seiring dengan pencapaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan ketika memahami setiap fenomena semesta. Disinilah peran Al-Quran yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat sangat banyak petunjuk dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena yang baru belakangan terbukti oleh sains modern. Betapa luasnya ilmu Allah yang 14 abad lalu telah tertuang dalam kitab mulia tanpa disadari oleh manusia, bahkan kaum muslimin sendiri karena keterbatasan perkembangan ilmu pada saat itu. Di antara ayat yang mengindikasikan keterkaitan Al-Quran dengan pentingnya sains adalah firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.'" Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Sahabat Islami keren, sebelum Al-Quran diwahyukan, manusia terdahulu menggunakan posisi benda langit seperti planet, bulan, matahari, dan rasi bintang sebagai alat untuk meramal nasib manusia. Pengetahuan tentang ini dikenal dengan astrologi. Lalu ayat tersebutlah yang merubah pandangan astrologi menjadi astronomi di zaman Islam, yaitu dengan mengajak manusia untuk senantiasa berzikir dalam memikirkan penciptaan alam semesta. Menelaah posisi benda-benda langit merupakan sains. Akan tetapi, mengaitkannya dengan nasib manusia adalah pseudosains atau sains palsu yang sangat dilarang dalam Islam bahkan ilmu pengetahuan. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan jagat raya meliputi langit, bumi, dan segala isinya terjadi dalam 6 masa. Hal ini pun sejalan dengan ilmu pengetahuan yang juga mengungkapkan bahwa jagat raya seperti yang ada saat ini terjadi melalui suatu proses yang sangat panjang yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi 6 periode.
Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara informasi dari Tuhan dan penjelasan yang diberikan para ilmuwan melalui telaah dan penelitian mereka. Setidaknya ada 7 kali penyebutan tentang penjelasan hal tersebut. Salah satunya adalah dalam potongan firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 3 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa." Kata yaum yang berarti hari pada ayat tersebut dimaksudkan sebagai rentang waktu atau periode penciptaan, bukan seperti makna hari yang dipahami manusia saat ini. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa informasi tentang masalah ini. Ada ayat yang menyebutkan bahwasanya satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia, seperti firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, "Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Pada ayat yang lain, dijelaskan bahwa satu hari itu sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan manusia. Keterangan ini terdapat dalam firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, para malaikat dan ruh ataupun Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran Text Translation and Commentary, kata yaum atau bentuk tunggal dari ayyam disetarakan dengan kata dalam bahasa Inggris age ataupun aeon. Sedangkan oleh Abdus Su'ud, seorang ahli tafsir abad ke-16, kata yaum disetarakan dengan pengertian peristiwa ataupun naubat. Dengan melihat berbagai pendapat tersebut, jelaslah kalau kata yaum lebih tepat bila diterjemahkan sebagai tahap ataupun periode ataupun masa. Dengan demikian, kalimat fi sittatin ayyam dalam ayat-ayat tersebut lebih tepat kalau diterjemahkan dalam 6 masa. Sebagai informasi tambahan, kata yaum yang berarti hari diulang sebanyak 365 kali dalam Al-Quran. Hal itu sangat akurat dengan jumlah hari dalam setahun. Hanya Allah yang mengetahui apakah itu hanya sebuah kebetulan ataupun tidak. Merujuk pada surah An-Nazi'at, Profesor Thomas Jamaluddin dalam buku Menjelajah Kekuasaan Langit Menembus Kedalaman Al-Quran mengungkapkan bahwa 6 hari dapat bermakna 6 proses evolutif sejak penciptaan alam semesta pertama kali sampai proses penciptaan manusia sebagai jenis makhluk terakhir yang diciptakan Allah. Proses dari penciptaan ini terus berlangsung hingga saat ini dan tidak berhenti pada suatu tahap tertentu. Maka jika dirinci, ayat-ayat tersebut mengungkapkan secara kronologis 6 masa penciptaan, yaitu sebagai berikut. Masa pertama dimulai yakni seperti pada firman Allah yang artinya, "Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?" Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yakni ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Penciptaan pertama kali adalah energi dari partikel foton. Dari partikel foton terbentuk proton, neutron, dan elektron, serta partikel lain yang tidak dikenal. Sains menggolongkannya sebagai materi gelap. Dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentuk bintang. Masa kedua dilanjutkan pada firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, "Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya." Quran Surah An-Nazi'at ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta, sehingga semua benda-benda langit semakin berjauhan, yang dalam bahasa awam berarti langit semakin tinggi, lalu menyempurnakannya. Dalam arti, pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif, yakni perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu nanti akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang yang baru. Para astronom meyakini adanya pengembangan alam semesta berdasarkan analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi jauh yang bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin besar. Gerak menjauh galaksi-galaksi itu disebabkan karena ruang alam semesta yang mengembang. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang artinya,
Langit kami bangun dengan tangan ataupun kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 47. Secara sederhana, keadaan awal alam semesta yang berkembang itu dapat diilustrasikan dengan pembuatan roti. Materi pembentuk roti itu semula terkumpul di dalam gumpalan kecil, kemudian mulai mengembang. Dengan kata lain, ruang pada bagian dalam roti yang sedang mengembang dianalogikan sebagai galaksi di alam semesta. Butir-butir partikel di dalam roti itu saling menjauh sejalan dengan pengembangan roti itu sendiri. Dalam ilustrasi tersebut, kita berada di salah satu partikel di dalam roti itu. Di luar roti, kita tidak mengenal adanya ruang lain karena pengetahuan kita terbatas hanya pada ruang di dalam roti itu saja. Demikian pula lah, kita tidak mengenal alam fisik lain di luar dimensi ruang dan waktu yang kita kenal saat ini. Masya Allah, betapa kecilnya kita dibandingkan dengan seluruh jagat raya ini. Selanjutnya, masa ketiga, termaktub dalam Al-Quran yang artinya, Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Quran Surah An-Nazi'at ayat 29. Ayat ini bercerita khusus tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga adanya fenomena malam dan siang. Adanya matahari sebagai sumber cahaya, bumi yang berotasi menjadikan malam dan siang. Menurut penelitian astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan antar bintang raksasa. Mulanya, awan antar bintang itu memadat sambil berotasi berputar pada sumbunya. Bagian tengah yang semakin memadat akan semakin panas. Ketika suhunya mencapai puluhan juta derajat, mulainya reaksi nuklir. Hidrogen berfusi dengan hidrogen, menghasilkan helium dan energi. Bagian inti awan antar bintang itu menjadi matahari yang mulai memancarkan energinya. Lambat laun, debu-debunya tersibak oleh angin matahari, sementara debu yang memadat di sekitar matahari kemudian berproses membentuk planet-planet. Salah satunya adalah bumi kita ini. Lalu, masa keempat, Allah berfirman yang artinya, setelah itu, bumi Dia hamparkan untuk dihuni. Quran Surah An-Nazi'at ayat 30. Ayat ini menjelaskan tentang proses evolusi di planet bumi. Setelah bulan terbentuk dari lontaran bagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, lempeng benua besar ataupun Pangea kemudian dihamparkan, yang menjadikan benua-benua mulai terpisah membentuk 5 benua plus Antartika. Bumi dihamparkan dalam ayat tersebut bermakna lempeng benua bergeser sedikit demi sedikit dalam waktu ratusan juta tahun. Sekitar 225 juta tahun yang lalu, semua benua masih bergabung. Lalu benua Amerika mulai berpisah dari benua Eropa dan Afrika. Sementara benua Asia bergabung dengan lempeng India Australia yang terlepas dari benua Afrika. Berikutnya, penjelasan masa kelima terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, darinya bumi, Dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 31. Ayat ini menjelaskan tentang awal penciptaan kehidupan di bumi, mungkin juga planet lain yang disiapkan untuk kehidupan dengan menyediakan air. Proses pemanasan yang menyebabkan penguapan dan pembentukan awan, lalu hujan yang menyebabkan siklus hidrologi, yang akhirnya memancarkan mata air. Al-Quran tidak menjelaskan proses awalnya, tetapi hanya menguraikan substansi proses hidrologis yang dikaitkan dengan proses awal kehidupan, yaitu dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup pertama. Kehidupan diperkirakan bermula dari laut yang hangat sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu berdasarkan fosil tertua yang pernah ditemukan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, memang disebutkan semua makhluk hidup berasal dari air. Lahirnya kehidupan di bumi dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Yang menarik, proses lahirnya kehidupan yang dimulai dari tumbuhan terkait dengan skenario Allah menyiapkan kehidupan di bumi. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun yang lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Adanya oksigen diperlukan oleh sebagian besar makhluk bergerak.
yakni binatang dan manusia. Dan yang terakhir, masa keenam dijelaskan pada 2 ayat berikutnya. Allah berfirman yang artinya, dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan kokoh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Quran Surah An-Nazi'at ayat 32-33. Tanpa menyebutkan prosesnya, ayat ini menceritakan tentang terbentuknya gunung-gunung akibat evolusi geologi untuk persiapan diciptakannya hewan dan manusia. Masa keenam ini menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah prasyarat kehidupan yang utama, yaitu adanya air dan oksigen terpenuhi. Proses geologis akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan gerakan bumi. Dan hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, itulah sedikit penjelasan mengenai penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam dan sains yang bisa saya sajikan untuk menambah pengetahuan. Penjelasan ini sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya sains dan Al-Quran itu tidak bertentangan jika seandainya para ilmuwan menyertakan keyakinan bahwa proses itu terjadi menurut sunnatullah, bukan proses kebetulan dengan meniadakan peran Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Proses 6 masa penciptaan pun pada dasarnya adalah proses evolusi yang telah direncanakannya sebagai ketentuan Allah di seluruh jagat raya ini. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insya Allah.